Aku adalah orang tua pilihan. Orang tua yang dianugerahi suatu keistimewaan. Aku adalah orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang katanya hebat dan luar biasa. Benarkah itu? Sedangkan yang kurasakan bukan seperti itu. Hari-hariku penuh kecemasan, kebingungan, panik, sedih, dan menolak. Belum lagi reaksi dari keluarga lain serta cemooh tetangga tentang kondisi anakku yang dianggap beda. Ketika aku bangun pagi, kulihat anakku tak bisa jalan, anakku tak bisa mendengar, anakku tak bisa melihat, dan anakku tak bisa bicara. Sedih lagi hatiku ketika anakku tak mengenaliku, tak mengenali bahwa aku ibunya. Aku ingin teriak dan bahkan aku ingin mengakhiri hidup, entah hidupku atau hidup anakku. Tuhan, mengapa Engkau tak adil terhadapku, Tuhanku? Bukankah aku hamba-Mu yang sangat taat kepadamu, yang selalu bersujud kepadamu, rajin bersedekah di setiap rezeki yang ada tanpa mengharap apapun? Apakah ini bentuk hadiah untukku, wahai Tuhanku yang Maha Pengasih? Aku tahu hadiahmu tak selalu terbungkus indah dan tak selalu berbalut air mata. Tapi aku belum siap. Aku belum bisa menerima bahwa anakku spesial dan beda. Aku belum bisa amanah menjadi ibu dari anak spesial, karena ku tahu keterbatasanku juga rasa egoku. Tapi semakin ku menolak, semakin ku mengeluh, maka anakku semakin sendiri dan terabaikan. Lalu aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan dengan ketidaksiapanku ini? Tapi sekali lagi, semenolak-menolaknya aku akan kehadiran anakku yang spesial. Tetap aku tak kuasa mengakui naluriku sebagai seorang ibu yang merasakan denyut nadi anakku, nafas anakku, dan aliran darah anakku. Kulihat tubuh mungil kedinginan itu semakin menggigil karena kesehariannya ku abaikan. Ya Allah, itu anakku, wah cintaku dengan suamiku. Anak yang kehadirannya sudah kutunggu-tunggu sejak awal pernikahan hingga menginjak usia 5 tahun pernikahan, barulah dianugerahi anak. Dan anak yang istimewa. Tapi bagaimanapun kondisi anakku, tetaplah anakku yang harus aku sentuh dan berikan kasih sayang dari hatiku. Jika mereka mampu berkata, tentu saja akan mengatakan, "Aku anakmu, Mama. Aku ingin dipeluk Mama." Semakin ku menerima segala yang ada, semakin ku melihat perkembangan anakku semakin meningkat. Dan puncak bahagia adalah ketika anakku mampu mengenaliku dan memanggilku Mama. Ketika yang lain bahagia karena anak mereka mendapat prestasi dan pujian, aku amat sangat berbahagia ketika anakku sudah bisa komunikasi dan mengucap satu kata. Kesiapan anak beda-beda. Meskipun ku tahu anakku beda, tapi ada hasil dari perjuanganku.
Ketika orang tua mereka berharap anaknya jadi dokter dan insinyur, aku cukup bercita-cita anakku bisa bermain dan melompat bersama teman. Bukan ku mematahkan semangatku atau harapan anakku. Aku hanya tidak berani menatap ke atas. Tapi ketika suatu hari harapan itu terwujud, bukan karena aku, tapi doa dan upaya anakku yang mau berjuang mewujudkan cita-citanya. Ya Allah, aku dan anakku ada keterbatasan. Maka ya Allah, jagalah anakku di sebaik-baiknya penjagaanmu.